Halo semua, perkenalkan kami dari kelompok 5 yang pada kali ini akan membahas tentang multiplexer. Sebelumnya kami akan perkenalan diri satu-satu. Perkenalkan saya Nirus Blesir Matret Masipayung dengan akhiran NIM 116. Perkenalkan, nama saya Imadian Dika Gitran Graha dengan akhiran NIM 133. Perkenalkan, nama saya Kadik Idul Putra dengan akhiran NIM 113. Perkenalkan, saya Chandra Islam Mirasya dengan akhiran NIM 125. Pada materi kali ini kita akan membahas topik mulai dari pengenalan, pengendahuluan, perancangan, simulasi, dan kesimpulan. Oke, pertama-tama kita akan membahas apa itu multiplexer. Multiplexer atau sering disingkat MUX atau MPX adalah rangkaian logika kombinasi yang dirancang untuk mengalihkan salah satu dari beberapa jalur input ke satu jalur output. Pemilihan jalur input yang akan terhubung ke output dilakukan oleh selektor. Dalam aplikasinya, multiplexer memanfaatkan gerbang logika untuk mengalihkan data digital atau biner. Jika menggunakan komponen seperti transistor, MOSFET, atau relay, perangkat ini juga dapat menangani data analog. Karena kemampuannya memilih data, multiplexer juga dikenal sebagai data selektor atau perangkat pemilih data. Selanjutnya. Oke, selanjutnya ada fungsi multiplexer. Selain sebagai penyeleksi data, multiplexer memiliki berbagai fungsi lain. Di antaranya ada routing data, yang kedua pemilihan jalur data, yang ketiga pengurutan operasi, yang keempat konversi paralel ke serial, yang kelima pembentukan gelombang, yang keenam penciptaan fungsi logika. Selanjutnya. Prinsip kerja multiplexer. Untuk memahami prinsip kerja multiplexer, dapat diilustrasikan dengan contoh mekanis seperti saklar rotari atau saklar single pole multiposition. Saklar ini memiliki beberapa jalur masukan, misalnya D0, D1, D2, dan D3. Tetapi hanya satu jalur keluaran atau output. Dengan memutar knop pengendali, pengguna dapat memilih salah satu masukan untuk disambung ke jalur keluaran. Ini mencerminkan konsep dasar multiplexer mekanis. Dalam sistem elektronik, terutama yang membutuhkan kecepatan tinggi dan efisiensi transfer data, pemilihan masukan dilakukan secara digital. Multiplexer menggunakan sinyal pengendali, misal S1 dan S0, untuk menentukan input mana yang akan diarahkan ke keluaran. Oleh karena itu, multiplexer memiliki 3 elemen utama. Yang pertama ada terminal input. Terminal ini adalah jalur yang menerima sinyal dari berbagai sumber. Jumlah input biasanya lebih dari satu dan dapat berupa sinyal digital maupun analog. Yang kedua ada terminal output. Multiplexer hanya memiliki satu jalur keluaran. Jalur ini mengarahkan sinyal input yang telah dipilih. Yang ketiga, terminal pengendali atau pemilih. Terminal ini digunakan untuk menentukan input mana yang akan dihubungkan ke keluaran. Jumlah terminal pengendali bergantung pada jumlah input yang tersedia. Misal, multiplexer dengan 4 input membutuhkan 2 terminal pengendali, sedangkan multiplexer dengan 2 input hanya memerlukan 1 pengendali. Selanjutnya adalah implementasi rangkaian multiplexer to one. Selanjutnya. Deskripsi rangkaiannya, yang pertama itu ada input. Ada 3 input utama pada rangkaian to one. Yang pertama itu 1 input dari atas A, 2 input dari tengah dan bawah B dan S. Input tambahan diolah oleh gerbang NOT untuk menghasilkan sinyal terbalik. Komponen rangkaian gerbang NOT digunakan untuk membalikkan logika salah satu sinyal. Gerbang N ada 2 buah, masing-masing mengombinasikan input dengan sinyal seleksi S. Selanjutnya, gerbang OR menggabungkan keluaran dari gerbang N menjadi satu output Y. 3. Output. Hasil akhir adalah kombinasi logis dari input sesuai dengan nilai sinyal seleksi S. Fungsinya, rangkaian ini adalah multiplexer 2-to-1 yang memilih salah satu dari 2 input A atau B berdasarkan nilai seleksi S. Jika S sama dengan 0, maka output Y sama dengan A.
Jika S sama dengan 1, maka output Y sama dengan B. Itu ada tabel kebenarannya, yang dimana X berarti tidak relevan karena input tidak dipilih. Karena jika S-nya 0, maka hasilnya adalah A. Jika S-nya adalah 1, maka hasilnya adalah B. Sedangkan output Y mengikuti input yang dipilih oleh S. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, di sini saya Chandra Islam Mirasya ingin menjelaskan implementasi rangkaian multiplexer for Tuan. Di sini kita mempunyai gambar contoh multiplexernya serta tabel kebenarannya di samping. Next. Nah, adapun tujuan rangkaian multiplexer ini adalah for Tuan memilih salah satu dari 4 input. Ya, di sini ada 4 input yang dimana inputnya adalah I0, I1, I2, dan I3. Berdasarkan kombinasi dari dua jalur seleksi, yaitu seleksi S0 dan S1. Serta output Y akan sama dengan input yang dipilih. Di sini kita punya fungsi logika dari multiplexer for Tuan, yaitu Y sama dengan dalam kurung I0 kali S1 aksen kali S0 aksen. Ditambah dengan I1 kali S1 aksen kali S0 ditambah dengan I1 kali S1 kali S0 aksen. Dan ditambah lagi dengan I3 dikali S1 dikali S0. Next. Nah, sini ada identifikasi komponennya. Yang dimana untuk membuat rangkaian ini kita memerlukan 4 input yang dimana di sini sudah ada I0, I1, I2, dan I3 sebagai sumber data. 2 input seleksi, yaitu S0, S1, untuk memilih salah satu input. Sini juga ada 2 inverter, yaitu NOT gates, untuk menghasilkan S0 dan S1. 4 gerbang N untuk mengaktifkan satu input berdasarkan kombinasi dari S0 dan S1, serta gerbang OR untuk menggabungkan keluaran dari semua gerbang N. Next. Nah, input dan inverternya pun ada input jalur seleksi, yang dimana kita hubungkan S0 dan S1 ke jalur NOT gate untuk menghasilkan S0 aksen dan S1 aksen. Ini akan menghasilkan sinyal jika S0 sama dengan 0, S0 juga aksen sama dengan 1. Dan jika S0 sama dengan 1, maka S0 aksen adalah 0. Nah, hal ini pun berlaku untuk S1. Input data, sambungkan 4. Di sini kita akan sambungkan 4 input yang dimana itu adalah I0, I1, I2, dan I3 ke gerbang N sesuai fungsi logika yang akan dijelaskan pada langkah berikutnya. Nah, kombinasi input dengan AND gates. Kita akan menggunakan 4 gerbang N untuk mengatur input data berdasarkan seleksi S0 dan S1. Setiap AND gate pun harus mengimplementasikan bagian logika dari persamaannya, yaitu pertama, AND gate 1 untuk I0. Input I0, S1, S1 aksen, dan S0 aksen. Fungsinya I0 kali S1 aksen kali S0 aksen. Aktivitas ini akan menghasilkan gate yang ini aktif hanya jika S1 sama dengan 0 dan S0 sama dengan 0. Kedua ada AND gate 2 AND gate untuk I0. Inputnya adalah input I1, S1 aksen, dan S0. Fungsinya I1 dikali S1 aksen dikali S0. Aktivitasnya adalah gate ini akan aktif hanya jika S1 sama dengan 0 dan S0 sama dengan 1.
Yang ketiga ada NG3, yang dimana untuk I1, I2. Input I2, S1 dan S0, fungsinya I2 kali S1 kali S0. Aktivitas gate ini akan aktif jika S1 sama dengan 1 dan S0 sama dengan 0. Dan terakhir AND gate 4 untuk I3. Input I3, S1 serta S0, fungsinya adalah I3 kali S1 kali S0. Aktivitas yang akan dihasilkan gate ini akan aktif hanya jika S1 sama dengan 1 dan S0 sama dengan 1. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Idul. Berikutnya, saya Kadik Idul Putra akan menjelaskan implementasi rangkaian multiplexer X1 dari rangkaian berikut. Konsep dasar dari multiplexer. Multiplexer atau MUX adalah perangkat logika kombinatorial yang memilih satu dari beberapa input dan menghubungkannya ke output berdasarkan sinyal pengendali atau selektor. Dengan kata lain, MUX kemungkinan satu jalur output menerima data dari beberapa input, tergantung pada kombinasi bit selektor. Rumus MUX umum untuk sebuah MUX dengan n bit selektor, jumlah input yang dapat dipilih adalah 2 pangkat n. Misalnya, dengan 3 bit selektor, kita dapat memiliki 2 pangkat 3 atau sama dengan 8 input. Kemudian kita menganalisis rangkaian pada gambar. Bagian input dan selektor. Pada input lines, terdapat 8 input, diberi label sebagai jalur input 0 hingga 7. Kemudian pada selector lines, ada 3 jalur selektor, yaitu dalam kotak pada bagian kanan atas gambar, masing-masing jalur membawa bit dari selektor S2, S1, dan S0. Cara selektor bekerja. Kombinasi dari selektor menentukan jalur input mana yang diteruskan ke output. Setiap bit selektor digunakan untuk mengaktifkan atau menonaktifkan jalur tertentu melalui gerbang logika N. Contoh, jika selektor adalah S2 sama dengan 0, S1 sama dengan 1, dan S0 sama dengan 1, maka input I3 dipilih. Kombinasi selektor ini mengaktifkan jalur logika yang menuju input ketiga dengan menggunakan gerbang logika yang tepat. Kemudian kita menganalisis gerbang logika. Pertama tuh gerbang N. Setiap input melewati serangkaian gerbang N. Gerbang N ini memastikan bahwa hanya satu input yang dapat diteruskan ke output, tergantung pada kombinasi selektor. Input hanya dapat aktif jika semua kondisi bit selektor yang terkait terpenuhi, baik high ataupun low. Misalnya, untuk memilih input I5, kombinasi selektor 101, hanya jalur yang menghubungkan selektor S2, S1, dan S0 ke input I5 yang akan memicu keluaran N menjadi high. Kemudian gerbang OR. Output dari setiap gerbang N dihubungkan ke satu gerbang OR. Ini memastikan bahwa hanya satu sinyal dari jalur input yang dipilih yang dapat diteruskan ke output. Kemudian proses kerja multiplexer. Pertama tuh penerimaan input. Jalur input menerima sinyal dari berbagai sumber. Jalur-jalur ini akan menunggu sinyal selektor untuk menentukan apakah mereka diteruskan. Kemudian pemeriksaan selektor. Kombinasi bit selektor S2, S1, dan S0 diproses. Bit selektor diubah menjadi sinyal high ataupun low yang sesuai untuk gerbang logika. Kemudian aktivitas gerbang N. Gerbang N menerima input dan sinyal selektor. Jika kondisi gerbang N terpenuhi, maka semua sinyal input dan selektor sesuai. Maka output dari gerbang N menjadi high atau 1. Kemudian keluaran melalui gerbang OR. Output dari semua gerbang N dikumpulkan ke gerbang OR tunggal. Hanya satu jalur input yang diteruskan melalui OR dan menghasilkan sinyal output tunggal. Kemudian akan dilanjutkan oleh teman saya.
Oke, jadi eh, saya Andika dengan akhiran NIM 133 ingin menganalisis rangkaian multiplexer Fortuan mulai dari tabel kebenaran hingga sirkuitnya. Oke, untuk sirkuitnya karena kita menggunakan Fortuan, kita menginputkan empat 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 nilai bit untuk D1, D0 hingga D3 ya. Oke. Kemudian juga untuk selektornya, oke, terus karena di sini ada 4 inputan yang harus kita masukkan, jadi kita memerlukan 4 gerbang. Gerbang yang kita pakai di sini yaitu gerbang N. Oke. Dan untuk output dari keempat inputan tersebut, kita menggunakan gerbang OR di sini. Oke. Oke, untuk alurnya di sini kita mengikuti tabel kebenaran Fortuan ini ya. Jadi dari yang pertama untuk D0 ya. Ini 0 ini kita komplementkan. Maaf, kita ngikutin gini juga ya. Not untuk komplemennya dari tiap selektor. Oke, untuk alurnya kita ngikutin tabel kebenaran ini. Yang pertama 0, 0 untuk D0-nya ya. Berarti kita hubungkan komplemen yang utama yaitu di selektor 1 kita hubungkan ke gerbang logika D0. Terus untuk selektor S0 kita hubungkan di D0 juga. Kita di sini size-nya harus 3 karena kita, oke. Nah, jadi seperti ini. Jadi di sini dia nyambungnya itu dari S1 selektor 1, terus kemudian ke NOT, terus kemudian nyambung ke gerbang N-nya. Dan D0 juga disambungkan ke gerbang N-nya. Kemudian kita masuk ke D1. D1 juga kita pakai 3 ya. Dan untuk semuanya. Oke. Untuk D1-nya kita gunain S1 itu sebagai komplemen dan S0-nya itu 1. Oke. S0 S1.
ini terus. Oke, kemudian yang D2, S1-nya itu 1, terus S0-nya itu sebagai komplement. Dan S1-nya 0. S1-nya 1. Dan untuk yang D3 itu 1-1 ya. Berarti kita langsung gabungin aja. Oke. Oke, kemudian dari keempat inputan ini kita gabungkan ke gerbang OR. Oke, jadi seperti ini ya sirkuit untuk virtualnya. Jadi cara kita mengecek tabel kebenaran ini seperti ini. Oke, cara kita ngeceknya yang pertama itu misalkan kita mempunyai nilai selektornya itu 00, 00 ya. Terus untuk D0-nya itu kan kita belum ketahui nih. Kita coba cek dulu misalkan di sini 0, di sini 0. Berarti kalau yang pertama dari D0 kan kita di sini komplementkan dulu ya untuk D0-nya seperti alurnya ini. Berarti di sini komplemen 1 1. Berarti yang di sini tuh inputannya 1, di sini 1. Terus untuk yang di satunya di sini 1, di sini 0. Untuk D2-nya di sini 0, di sini 1. Terus D3-nya di sini 0, di sini 0 juga. Oke. Nah, kalau misalkan kita mau nyari D0 nih, kan kita ketahuin kalau di tabel kebenaran ini misalkan selektornya itu 00, maka inputannya D0. Kita cek itu benar apa enggak. Misalkan di sini kan udah kita dapetin ya nilai dari tiap inputannya. Yang pertama dari D0, 1 kita n-kan dengan 1 kan akan menghasilkan 1. Terus untuk D1-nya 1 kita n-kan dengan 0 akan menghasilkan 0.
terus 0 dengan 1 akan menghasilkan 0 juga, terus 0 dengan 0 akan menghasilkan 0. Oke, jadi di sini benar ya untuk tabel kebenaran yang pertama, yang 0, 0 akan menghasilkan D0. Terus kita lihat tabel yang di bawah. Nah, di sini kita ngeceknya lebih gampang. Misalkan di sini kita nginputin nilainya 0, 0, terus D0-nya itu 0, maka inputan yang lain itu kita nggak perlu peduliin atau kita abaikan aja. Karena eh, 0 jika di-n-kan dengan 0 pasti hasilnya akan 0. Oke, coba kita cek ya. Misalkan nih, kalau misalkan D1, D2, D3-nya itu kita inputin 1 di sini. 1 kita n-kan dengan 0, 0 akan menghasilkan 0. 1 kita n-kan dengan 0 sama 1 tetap akan 0. Terus kemudian 1 kita n-kan dengan 1, kemudian 0 akan tetap 0. Jadi D0 ini akan sebagai penentu untuk garis seleksi dari 00 ini. Dan yang lain kita abaikan. Dan cara ini juga bekerja terhadap inputan yang lainnya juga. Misalkan kita coba ke garis seleksi 110 ya. S0-nya 1, S0-nya 1, terus S1-nya itu 0. Untuk 10 ini kan dia 10 ini kan untuk output D2. Jadi kita cek dulu benar apa enggak. Untuk D komplemennya di sini 0, di sini 1. Kemudian di 0-nya itu di sini berarti 0, di sini 1. Kemudian di 1-nya di sini 0, di sini 0. Untuk D2-nya di sini 1, di sini 1. Kemudian D3-nya itu sini 1, di sini 0. Oke. Kita cek dari D0 ya. 0 kita n-kan dengan 1 akan menghasilkan 0, terus 0 kita n-kan dengan 0 akan menghasilkan 0, 1 dengan 1 akan menghasilkan 1, dan 1 dengan 0 akan menghasilkan 0. Jadi tabel kebenarannya ini udah benar ya. Terus misalkan nih kita nginputin D3, D1 sama D0 ini 1. Oke, lagi. Oke. 1 kita n-kan dengan 0 sama 1, dia bakal tetap 0. Terus 1 kita n-kan dengan 0 dengan 0 akan tetap 0. Terus di sini 1 dengan 1 di D2 akan tetap 1. Terus 1, 1, 0 akan tetap 0. Jadi D2 di sini sebagai penentu untuk garis seleksi dari 1, 0, dan yang lainnya di sini kita abaikan. Oke, berarti tabel kebenaran ini sudah benar ya. Kemudian kita coba di sirkuit yang sudah kita buat tadi. Oke. Oke, ini oke, kita coba ya. Kayak yang tadi, misalkan di sini kita selektornya 00, apakah benar dia bakal outputnya bakal D0? Kita coba. Coba kita inputin D0 itu 1. Nah, jadi di sini yang bakal aktif itu cuma D0-nya aja ya.
dan yang lainnya itu bakalan nggak aktif dan diabaikan aja. Terus misalkan di nolnya ini 0, kemudian kita coba di sini kita inputkan 1, 1, 1. Nah, di sini bakal tetap 0 karena seperti perhitungan yang tadi, jadi D0 ini akan sebagai penentu untuk output dari si X ini, dan yang lain itu perlu diabaikan. Oke. Sekian analisis dari saya, akan saya balikan ke moderator. Oke, boleh dimatiin share screen. Ganti ke Idul. Share screen PPT dong. Oke, sekian dari penjelasan dari Andika yang menjelaskan tentang rangkaian virtual. Jadi kesimpulan yang kami dapat dari presentasi ini adalah bahwa multiplexer atau MUX merupakan perangkat logika kombinasi yang dirancang untuk memilih salah satu dari beberapa input dan menghubungkannya ke satu output berdasarkan sinyal pengendali atau selektor. Dengan kemampuan ini, MUX atau MUX memegang peran penting dalam sistem elektronik seperti pengaturan alur data, konversi data dari format paralel ke serial, dan penciptaan fungsi logika tertentu. Prinsip kerjanya melibatkan kombinasi gerbang logika AND, OR, NOT yang memungkinkan proses seleksi data dilakukan secara efisien baik untuk sinyal digital maupun analog. Implementasi MUX telah menjelaskan mulai dari tipe sederhana seperti 2-to-1 hingga tipe yang lebih kompleks seperti 8-to-1. Setiap konfigurasi menyoroti pentingnya selektor dalam menentukan jalur input yang diteruskan ke output. Selain itu, aplikasi praktis MUX menunjukkan bahwa perangkat ini tidak hanya vital dalam perancangan rangkaian logika, tetapi juga menjadi elemen kunci dalam transfer dan pemrosesan data yang cepat di berbagai sistem elektronik modern. Next. Sekian video pembelajaran dari kelompok 5. Kami ucapkan terima kasih. Mohon maaf atas kekurangan dan kesalahan kami. Kami ucapkan kembali terima kasih.